penasaran kesetrum yang gimana sih rasanya kesetrum. Jadi lampu gue turunin sampai bawah, gue buka bohlamnya, gue hidupin, gue pegang gini jangnya. Kontol gitu gue. Itu ngerasain pengen, oh ini rasanya kesetrum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suaranya Ujang khas banget tuan ya, dan agak ada yang nyamain. Apa? Suara lu. Kok bisa? Iya, pokoknya khas banget ya. Betawinya pas gitu. Iya. Kok bisa? Iya, Enggak, perasaan biasa aja. Bang Bro, pencinta Bale Banggi, malam ini aneh di Sabah sama dua orang yang spesial lah buat aneh. Karena apa ya, kalau satu ini namanya Bang Ujang, yang nama asli lu apa sih? Solihin, Bang Solihin. Ujang Solihin, namanya rada Sunda tapi Betawi asli nih. Banyak yang meninggal sama Solih. Makanya panggil Ujang doang kan? Iya. Umurnya pendek-pendek. Yang ini namanya Ridwan MZ. Nah, dulu gue masih kecil taunya Ridwan doangan, tapi pas udah gede ngapa jadi MZ? Tapi gue sekarang udah diganti jadi Ridwan Esa. Kan dulu gue MZ-nya gara-gara ada Ridwan HR, ada Ridwan MZ. HR Haji Rais. Haji Rais itu tukang miara sapi wan di Cilandak itu. Di Cilandak. Jadi gue dulu pernah berhadapan sama preman wan waktu di rantau. Nah kebetulan preman itu pernah ngontrak di belakang Cilandak. Gue jualin nama dia, bang jangan so jago dah bang, abang dulu kenal sama Haji Rais. Ya Pak Munir, Haji Rais mah itu tempat saya ngontrak di rumah dia dulu. Ya udah saya temennya Ridwan, ya Ridwan udah kayak abang gua kata dia. Akhirnya nggak jadi jang di balak aman gue itu. Gitu. Jadi HR dulu gue sekolah sama dia STM jam. Ada sebetulnya gue gak pakai MZ, cuman buat mana ada Ridwan yang mana Ridwan A, Ridwan B. Lah, kok bisa sekelas? Karena begini ya, kata si Incam, Duan sama dia Tuan. Iya. Karena waktu itu gue bingung mau sekolah apa enggak. Gue telat setahun waktu itu. Diajak lama masuk STM 14 aja kata dia gitu. Bukan waktu sekolah aja, bulan dia katanya sekolah. Iya. Bulan dia. Mau maju dulu ke sekolah. Terus iya. yang udah masuk STM 14 DC kata dia gitu. Iya. Jadi gue sekolah sama dia. Jadi beda setahun berarti. Walaupun tuaan dia kan kelihatannya mudaan dia sekarang ya. Iya, karena senang beda. Senang aja. Alam Elko, nggak mikirin Elko, nggak mikirin urutan kesentelan. Elko apa aja? Itu alat-alat listrik. Jadi ada elko, ada transistor, ada apa lagi? Kapasitor, transistor. Nah, IC, Bang Bro, ini dua-duanya nih kalau di tempat aneh di Pondok Pinang nih, kalau servis mobil, servis TV yang berupa elektronik ada di rumah dia. Nah kebetulan, gua mau nanya nih, lu duluan apa duluan? Ya yang depan, dia yang depan. Dia ke pakarnya. Enggak, dulu belajar elektronik. Lu duluan sama dia duluan? Iya, gua duluan, terus dia kan tukang pangkas rambut dulu. Oh iya. Belajar lah. Belajar sama dia. Nah, kan sekarang jagoan dia. Jagoan dia. Mau pegang-pegang tinggi. Kalau ada jago enggak ada. Sama aja. Sama aja ya? Nggak ada istilah jago karena masalahnya beda-beda. Kecuali masalah yang kayak gini nih, mungkin hanya itu doang. Ente boleh berebut jago di luar, tapi di sini kagak berebut jago. Dua-duanya ngerasa ngerendah. Itu hebatnya orang Betawi. Biar kata dia pintar, kalau dikata dia paling pintar pasti ngerendah. Padahal mah dua-duanya ngeri dah. Nah, Ntar gue diketawain sama. wah ngeri dah. Yang bener kata Ridwan, dulu lu tukang cukur. Ya, masalah ya. Ya, kalau nggak salah lama juga lu nyukur di mana-mana lu. Ya, Enggak, dia mau kerja di Ciputat, pangkas. Aren. Di Pondok Aren sempat punya pangkas, makanya ketemu bini yang sekarang waktu dia kerja di Pondok Aren. Iya. Betul nggak Jang? Benar. Masih yang nyameng itu kan? Masih ya. Kalau nambah? alhamdulillah. Pengen. Kalau nggak ada. Ini lu nonton dipecah. Biarin aja. Biasa aja. Ya orang dia Lu pengen nambah nggak? dia chattingan sama cewek mulu nih. Terus? Ntar kalau bininya nonton di YouTube ini diusir kan. Nggak ada. Jadi kalau ngomong emang nggak ada serius ini. Kecuali ngadepin dulu.
TV rusak baru dia serius. Baru diem dah ya kan. Rokok aja kagak, sebatalnya kagak habis. Makan. Kadang-kadang habis sendiri. Makan aja kagak itu ya. Kagak, makannya dikit tahu sendiri kan. Yang jadi lu dari tukang cukur jadi tukang servis ya. Iya. Profesional. Apa sebabnya lu jadi berubah jadi tukang servis? Ya seneng audio aja, dengerin musik. Jadi kalau soalnya kagak enak, kayaknya malas banget pengen Kotak-kotik gitu. kotak-atik. Kotak-atik. Akhirnya belajar sendiri, belajar sama dia nih. Awalnya belajar minta bikinin apli sama dia. Kagak semua enggak ada tuh sama dia. Waduh ini kok suaranya begini hancur amat, ampli 18 watt dulu tuh. Sama CL ya. Bukan, yang 18 watt, yang LA440. Kan meningkat Nah, ke jengkol. bukan itu dulu. Baru beli PCB 01 yang itu satu, yang ada isinya. Kita samain dah tuh, terusin. Diagramnya. Ya, Jadi dia belum kenal nilai resiko. belum tahu Berapa dia. nilai semuanya belum. Belum. Baru tahu kayaknya ini sama nih nomornya di sini, ini sama. Akhirnya bagus semua dah tuh jadinya. Jadi kan kita gini, Jang. Kalau kita ke Kebayoran, itu tokonya apa namanya masih gitu loh? Iwan. Ada toko mulia, Iwan. Mulia. ada juga dulu Agung. Agung Iwan. Ya, Jadi gue juga ngerasain tuh beli PCB yang Iya. kasih gambar, sama terus di kantong kayak plastik obat itu ininya kan? Iya, alat komponen komponen. ada resistor, Nah, ada itu. ada resistor. Nah kita buat latihan itu belajar tuh. Nah, kalau mau bisa, mau cepet bisa, itu yang 01 yang ada isinya satu tapi sama. Jadi yang percis semuanya ada tuh. Jadi tinggal kita ikutin warna-warnanya. Letak-letaknya udah dari situ hafal, gampang. Tapi waktu itu lu nggak sempat belajar nilai-nilai resistor. Kagak langsung dari situ aja belajarnya. Malah belajar misalnya Warna, satu. Tapi sekarang udah hafal. Iya. Dari situ malah lebih hafal. Atau di dakwaan. Iya, dari misalnya kalau yang terakhir merah berarti kilo. Kalau yang terakhirnya hitam berarti ohm. Kalau yang terakhirnya kuning berarti 0, gitu. Yang emas berarti 0, gitu. Bang Bro paham nggak? Jadi dalam komponen itu ada warna-warnanya tuh. Berapa nilai tahanan aja. Nah, Nilai tahanan di jumlah itu ya. ya tinggal kita hitung aja perkiraan. Jadi dari misalnya terakhirnya 4 nih, berarti di atas 100 gitu, 100 kilo gitu. Tapi sekarang lu mah udah bisa buka kursus elektro aja, udah bisa ngajarin orang. Ya mungkin kalau secara non bisa lah ya bisa. Lembaga kursus elektro. Tapi kalau untuk secara bahasa resmi untuk bahasa Teori pelajaran kurang, ya. enggak bisa. Tapi kalau langsung malah lebih cepatan begitu dibanding yang teori. Karena begini contohnya. Kan teorinya gua ada yang ngajar. Contohnya begini ya. Kalau orang akuntansi begitu dia ngitung duit kagak ada duit dia kan puyeng. Nah itu cepet puyeng duluan. Tapi kalau ngitung duit ada duitnya kan enak. Ya kan? Lu kok nyambungnya ke duit ya? Contohnya seperti itu. Nah, contohnya begini, gak usah jauh-jauh ya. Uang 1 juta, tebelan semana. Tinggal kita samain aja udah tingginya. Kan sama tuh pasti. Iya, ketebalannya ya kan. Nah, itu paling gampang seperti itu. Jadi itu praktik langsung. Wah, ini ada 1 juta nih, berarti tinggal samain. Selesai gak usah dihitung lagi. Tingginya sama, udah berarti 10 juta kayak gitu. Itu prakteknya. Tapi kalau ngitung itu ribet. Iya, karena ada sama deh. ada fisiknya gitu. Secara praktiknya gampang seperti itu. Balik lagi ke tadi. Jadi lu beli nih komponen di Kebayoran. Iya. Ya kan? Udah lu rakit lu bawa ke rumah dia. Dites dulu. Dites dulu. Punya solder kan lu waktu itu? Iya kan udah belajar semua udah bisa. Udah beli solder. Waktu itu lu punya solder? Iya. Udah belajar semua udah bisa. Nah, Jadi yang dulu apa nih? Misalnya sordel, timah. Nah, karena dulu sordel kita nggak tahu yang bagus yang mana itu, jadi berantakan tuh. Ya, tapi ya kalau itu. Cuman begitu ngeliat dia kok kayak sordelannya enak. Kita tanya katanya matanya bagusan. Ya udah kita beli sordel yang murah, nanti matanya bagusan. beda solder aja. Harus Ngaruh. punya pengalaman gitu. Nah, itu kita yang ngambil begini ilmunya nih. Apa tuh? Jadi kesimpulannya begini ya. Ketika kita mau belajar itu harus barang yang bagus. Ketika kita mau belajar harus yang bagus. Alat yang bagus. Karena apa? Itu pasti mendukung. Contohnya begini, nggak usah jauh-jauh. Kita belajar betulin TV nih ya kan. Betulin TV itu barangnya jelek. Contohnya nggak usah itu Elko misalnya. Di antara Elko yang satunya 1000 sama Elko yang 1000 perak ada dapat 5 biji. Walaupun nilainya sama, itu pengaruh untuk ke TV. Misal gambarnya nggak jadi lebar atau jadi, nah itu pengaruh. Karena apa? Di situ kita belajar bahwa barang bagus itu penting. Kalau Alat yang bagus itu penting untuk belajar. Tapi kalau udah mahir, gak usah jauh-jauh contohnya.
ketika kita belajar gitar, ya kan, itu barang harus bagus. Karena apa? Untuk menyesuaikan suara yang enak nih seperti apa, biar kita kenal suara enak seperti apa, kualitasnya. Begitu udah mahir, mau gitar yang murahan juga yang jelek kan, nggak jangan masalah, pasti enak aja. Nah, udah jago gitu kan. udah jago nggak mesti harus barang yang bagus. Kalau udah pintar main gitar, barang yang jelek itu pasti enak. Jadi yang penting waktu belajar pakai barang yang Barang bagus. kualitas yang bagus harus itu pasti untuk mengenali. Karena gak usah jauh-jauh nih, tester satunya ya kan. Tester itu ya ada yang kecil tuh, itu kagak akurat banget untuk ukur. Iya. Gitu Pokoknya nyolong aja diukur. udah mau ukuran berapa, jalan aja udah semua. Tapi begitu kita pakai tester yang harga 50 ribuan dulu nih ya, itu agak mendingan jalan. Oh ternyata 100 volt segini, 5 volt segini. Nah itu yang bisa membedain. Jadi kita paham, oh ternyata ini akurat gitu. Jadi alat buat orang belajar elektro itu pertama solder, Soldel, tester, tester, sama apa lagi? sama timah yang bagusan. 5 yang bagusan. 3 itu. Ya itu sih sedotan. Nah, sedotan hewan. Pokoknya alat-alat yang mendukung itu semua paling tidak harus yang bagus. Gitu ya. Kalau sedotan mungkin nggak mau mempengaruhi, enggak. Tapi yang paling akurat itu soldel sama ukuran, sama multi tester itu. Tester. Itu. Nah, gua kembali lagi cerita yang dulu. Nah, Tapi gue sih pernah denger lu ada yang rusak, lu kagak bisa betulin, lu bawa ke rumah Ridwan. ya sering itu mah dulu. Sering duluan. Dulu sering. Kan dia baru Baru belajar. Belajar. Karena masih tahun berapa tuh 2000 di bawah 2009. 98 99. Oh. Nah, itu masih Tapi dia belajar. paling jago jambar TV udah mati nih jambar bisa hidup lagi. Cuma kata Herman awet. Sampai sekarang. Ya sekarang katanya, apa udah dia lupa tuh kemana tuh TV. Nah, itu. Gua udah pusing jadi dia dong bro masih ujang. Jadi intinya elektronik itu masing-masing punya kelebihannya, Wan. Iya. Masing punya kelebihannya. Masing-masing punya pengalaman sendiri-sendiri. Sendiri. Karena semakin banyak yang dibenerin, Iya. Makin banyak masalah, Nah, makin banyak juga ilmu. Itu buat manajemen ilmu kita sendiri. Oh, ketika kita ingin masalah ini, berarti kita ini gitu. Walaupun tipenya berbeda-beda gitu. Misalnya ada garis di atas nih, itu nggak usah jauh-jauh, ganti aja elko-nya gitu kan. Udah beres. Itu udah biasa gitu. yang kalau pasar dulu sama sekarang banyak mana aja? Pasar apa nih? Pasar yang kan gini. Dari tahun 98 kan kita TV-nya tabung. Iya. Betul nggak? Iya. Terus banyak sekarang kan semua dari sistem digital nih. Iya. Ada nggak perubahannya? Kalau kata ke dokter kan begitu kita datang ke dokter diperiksa dulu. Iya. Betul nggak? Analisanya apa nih yang rusak? Iya. Betul nggak? Kalau dulu kan analog tuh, sekarang udah sistemnya digital kan ya. Perbedaannya dari analog ke digital nih gimana Jang? Oh lebih mudah digital lah. Lebih gampang ya? Iya. Maksudnya dalam arti Ya kalau ini sana TV bergaris aja udah ketahuan LCD-nya. bisa juga nggak Iya. diakalin bisa. Iya. Iya, tergantung dari tipenya lagi. Jadi kalau tingkat kesulitan lebih sulit dulu ya? Lebih dulu. Kalau kesulitan sebenarnya di sekarang Mas. Dulu kan udah super Alatnya blok. susah. Nah, itu yang jadi masalah mungkin nggak bisa diganti satu-satu, ada juga yang bisa diganti. Iya, saat Iya. Kalau bagian regulator mungkin bisa diakalin, Nah. pakai yang lain gitu kan, atau dikanibal, itu sering. Nah, Tapi kalau bagian layar itu udah susah dah tuh. Wan, jadi dari tahun 98 sampai sekarang berapa tahun udah Jang? 20 berapa tahun udah Jang? Ya sebenarnya sih dari tahun udah sekolah itu udah belajar sebenarnya. Dari sekolah itu udah belajar, ketemu ke Madiun dulu. Dulu sekolah Dulu nih bareng sama Toha, tapi temennya malah berdia. Iya. Gitu. Karena apa? Ya Toha kita nongkrongnya Dia berdia. seneng lu makarya dulu ya? enggak, Sebenarnya ya? dia senengnya tantangan. Kalau kata dia pangkas rambut nggak ada tantangan itu. Bosen, itu bosen. masalahnya itu dulu. Kagak ada perubahan. Paling orang setik ini udah bakal pengen aja potong rambut orang udah 5 menit tinggal rapi. Selesai. Nah, 5 menit selesai. Kan kagak enak begitu. oh jadi dia, lu Ya, kok tahu Wan? Kan Jong, enak kan pangkas rambut nggak pusing tukang servis pusing, gue bilang gitu. Apalagi kalau pasti nggak ketemu penyakitnya, malah mandi paranin orang mulu ya. Enggak lah, gue seneng tantangan daripada pangkas mah. Pakai rambut udah masalahnya udah selesai ibaratnya. Udah paling cuma gini doang. Udah gitu dong. Udah ketemu anunya udah malas. Oh enggak, titik jenuhnya udah ketemu udah malas. Tapi kalau di elektronik titik jenuhnya belum ada. Makin ada lagi, ada kerusakan Ya, lagi. kan inovatif terus. Iya, inovatif terus. Ya, itu Handphone bisa juga lu bener ya? itu udah bisa dikit-dikit doang. Cuman alatnya emang belum mendukung, belum ada. Ukurannya apa Jang? Ya, blower, Blower kuap itu ya? ya alat ukur ituannya.
dulu udah ukur digitalnya kan. digitalan, Oh, ini. setrum masuk atau itu ya kita kan belum paham. Pokoknya Bang Bro, kalau ada alat-alat yang rusak bawa aja ke rumah dia. Nggak bongkar tinggal, pasti bongkar pasang. Besok jadi langsung. Dan ngomong-ngomong senior lu udah kagak di Jakarta lagi Jang ya? Siapa? Ini. Nah, itu dia. Jadi lu ceritanya sampai sekarang di mana Wan? Nah, Ya gue servis alat-alat ini sih. Ya, ini dulu. dia udah kagak main recehan dia kalau Ya. dia kan. Kalau gua kan masih main recehan Ah. gitu. Nggak, sekarang ngomong-ngomong di mana? Tinggal Ya di Batam di masih. Batam. Bang Bro, kalau orang ada yang bilang Betawi betah di wilayah, ini Betawi udah nggak betah di sini malah. Betahnya di Batam. Jadi lu masuk Batam tahun berapa? 2009. 2009. 12 tahunan lah. 12 tahun. Lebih ya 12 tahun, hampir 13 lah. Kerjanya elektronik juga di sana. Iya. Jadi Sama. kerjanya elektronik juga di sana. Cuman ya ada di satu perusahaan asing. Jadi menurut sejarahnya ini kan dia berangkat ke Batam. Berangkat sama temennya ke Batam nih. Di Batam itu temen ini nawarin ke beberapa perusahaan. Itu orang yang ditawarin berebut, mana kata dia gitu kan. Nah ini orang sadar ngapa kagak dipakai di perusahaan dia aja gitu kan. Iya. Begitu dipakai di perusahaan dia langsung jadi tuh alat yang rusak. Jadi harusnya dijual dibawa ke tempat servis mahal, sama dia 10 menit selesai. Tapi kalau nggak salah lu cuman sebulan di Batam, masuk ke Kalimantan ya? Iya, Hah? Kalimantan. Gimana rasanya ke Kalimantan? Itu dia di Kalimantan pinggang gua mau patah Jang, ngangkat roller. Ah, Berat emang. Wah berat bener. Sendiri berarti berapa kilo? 200 kilo ada? Ada 200 kilo. 200 berarti kilo. berapa kan? Berempat, bertiga. Mana pipanya begini-begini kan? Nah, Pipa masih di dalam tuh. Ada sih. jadi lu ngerjain pipa gas. Iya, pipa gas. Pipa gas. X-ray pakai pipa gas. X-ray pakai pipa gas, roller, dia teknisinya ini dulu. Tapi pulang dari Kalimantan gimana rasanya? Nggak. Tahu gak bu? Telepon ibu, wah pinggang gua patah. Kita mau tambahin orang kata dia. Hampir nyerah dia itu kan. Berarti satu orang kalau emang 200 kilo, satu orang 50 kilo ngangkat. Ngangkatnya bareng. Iya, tapi tetap kadang-kadang katanya cuma bertiga. Dia bertiga Bertiga. bertiga waktu itu. Tiga. Ya tetap berarti berat. Kan ngangkatnya nggak jauh, naikin ke atas doang. Iya. Nggak digotong-gotong. Justru malah ngangkatan beratan begitu. Ada ganggang ya dia. Oh, ada ganggang. Ada ganggang. Kalau berempat keangkat. Wan, jadi lu naik pesawat pertama kan ke Batam tuh. Surabaya, ya ke Ke Batam. Batam. Dari Batam, Dari lu Batam, Kalimantan. Kalimantan bawa alat lagi. Iya. Mana gua ditangkap di bandara. Bandara Batam tangkap 200.000. Cukai. Ya karena alat elektronik harus keluar ada izinnya. Jadi, Wan cerita lah gimana lu dulu. Lu kan mesin umum, Wan, ngapa jadi elektro? Hah? Enggak kursus waktu itu. Kursus. Kursus di mana? Bayaran lama. Hah? Bayaran lama. Lu Oh, ST dulu ya. Bukan. Di dekat. Juliana Jaya buat lu? Iya benar. Juliana Jaya. Bro. Tempat kursus yang paling ngetop tahun 98 Juliana Jaya. Jahit. Mengemudi. Mudi, Iya. elektro itu satu-satunya kayak di radio mana-mana. itu ya, karena biayanya waktu itu kan. Hah? Karena biaya waktu itu kan. Itu sebulan doang kan. Nah, Abang gua udah Berapa duit? Waktu itu masih 30.000 ya. Oh, kalau 30.000 sekarang 3 juta kan ya, Wan? enggak 300-an. Iya ratusan. Kalau gua aku baru kawin kan yang biayain. Jadi mutusin elektronik itu habis khusus baru lu mutusin. Itu waktu elektronik itu belajarnya radio model lama doang. Iya, Udah. Panasonic. Iya, udah. Panasonic. Pokoknya apa aja, Trident dulu Iya. ada. Pokoknya praktiknya radio model lama. Penyakitnya asal gua goyang-goyangin hidup aja ada gundar. Praktiknya Enggak, setiap teknisi itu pasti punya kendala atau masalah atau pasti diomelin orang. Yakin gitu. Nah, bukan diomelin orang lagi mah. Itu mah nggak mungkin yang Iya. namanya nggak diomelin orang, pasti dicaci maki pertama kali. Karena apa? Tahap gagal itu pasti ada. Satu kita masih grogi ngerjain kan Iya. barang-barang. Jadi kita panik gitu kan. Padahal mah kalau kita mau bongkar kayak apaan tahu kita Iya. pasang lagi ya ketemu lagi. Ini kan panik dulu. Nah, yang itu. pertama yang saya bisa lu siapa? Masih ingat nggak? Aduh, udah kelamaan. Banyak salah. Hmm. Dulu bukan yang bukan yang ngerti. Itulah nama kita jadi jelek. Awal mulanya kita nyari tetangga. Iya. Tetangga nggak bener. Ngomong orang diomongin. Ngerakit. Iya. Kalau dulu zamannya gua ngerakit. Iya, masih ngerakit. Masih dulu. ngerakit gua.
Nah, Pesanan-pesanan dah. iya, begitu gua telusuri ternyata ngerakit itu lebih mudah dibanding nyerpis. Iya, kayak bangun rumah mendingan dari Iya, awal. mendingan dari awal Iya. dibanding kita betulin. Yang bocor kan susah banget kan yang bocor kayak gitu. Tapi kalau betulin kan gampang, kalau bikin kan gampang. Itu contohnya kayak gitu. Akhirnya lu pertama kali bilang, bro kalau mau servis ke gua gitu. Enggak pernah. Nggak pernah. Orang tahu kita sering ngerakit. Sering ngerakit. Jadi dapat satu duit. Waktu sekolah itu juga. Oh gitu. Ya masih sekolah, rakit udah jago. Masih sekolah lu udah doyan duit ya? Iya, enggak masih udah jago dah, udah lumayan dah gitu, jago sih kan lumayan dah. Ya, Berarti gitu. waktu lu belajar tuh masih sekolah? Masih sekolah kelas 1 kalau nggak salah. Masa sih? Iya, SMA. Yang lu suka nginep di rumah Duan? Enggak pernah selalu pulang. Kadang. Kadang tapi pulang kalau jam 8 jam 2 kan kalau nggak salah. Enggak Pernah pernah. gua di rumah Duan dulu. Ya, Jan, jadi lu nggak ingat udah? ada yang saya ingat itu pertama. Oh, pernah dulu. Waktu pertama kali nikah ada emponya almarhum ini ada temen nih, temen SMP, temen sanawiyah. Nah dia emponya nyervis. Nah emang bener horizontalnya, sebelum gua kagak ngerti Iya. yang mana udah dikasih tahu sama dia, bang biasanya udah punya yang bener ternyata horizontalnya itu, cuman kagak bisa. Gua kagak ganti, gua main. Emang dia kagak tahu. Iya. Situ kagak ada, kok situ kagak ada nih, situ kagak ada lagi. konsep di- Padahal konsep di situ. Horizontal, iya. Horizontal kita pulangin. Ah lu gimana sih Dulu tukang kan servis? kita kalau udah mentok di horizontal, Iya. kita bingung. Bingung. Apa kita utak aja regulator ya Iya. kadang. Nah, Iya. iya. Kalau sudah tahu horizontal, padahal horizontal aja yang Iya, Ganti. ganti. Atau bisa juga sebabnya horizontal itu mati kan ada sebabnya. Iya, kita ukur dulu Apa dari tegangannya. konde ke takar, apa dari itu kalau udah tahu nih sekarang. Iya, jadi masih bisa lah diakalin. Yang paling susah tuh ngebetulin apa? Jangan antara TV, radio sama Semuanya sama, nggak ada istilah gampang. semuanya sama. Iya, Tergantung karena apa? kerusakannya ya? Yang tergantung kerusakannya. Yang jadi masalah itu kerusakannya. Misalnya begini, begitu kita tes, sementara itu, ntar besok berubah lagi, mati lagi, ntar hidup lagi, mati lagi. Nah itu yang paling susah. Karena apa? Kalau emang dia mau mati sekalian. Kalau mau rusak sekalian. Jadi kita tahu. Oh, Nah, kadang-kadang titiknya. ada yang mati begitu panas, kayak Iya. hidup, dia Kalau- panas mati. kalau masalah Ya ada panas. seminggu hidup, ntar 2 hari mati. Nah. Itu yang menyakitkan. Udah dibalikin itu, Iya. Udah, udah itu, lama. Nah, itu yang jadi bikin Jam jelek. gimana sih kebetulan Ya, gitu? Iya. Itu yang bikin jadi bikin jelek. Tapi dulu sering alhamdulillah nyebokin orang dulu yang penyakit seperti itu. Cuma penyakitnya penyakit gampang, penyakit yang udah kelihatan gitu. Nah, Kalau ada juga yang udah kelihatan tuh kayak kemarin dititipin sama mertuanya dia. Udah kita ganti ininya Itu ininya. dia hidup, dia pulang gua aja udah Bisa juga pusing. enggak isinya nggak kuat, emang Iya. nomornya lain. begitu udah panas, Iya, kan mati. Iya. makanya Mati solusinya stabil. kemarin kalau ada kipas mungkin tuh awet. Nah. Itu doang sebenarnya. Ada kipas. Kipas angin. Jangan jadi, ini kan ada kalau kita bagian analisa ini kan gini, presentasi komplain namanya. Hmm. Apa namanya ya? Kita ngadain survei nih biasanya berapa persen nih. Kalau dulu kan mungkin dari 3 2 yang Iya. yang komplain ya kan. Iya. Kalau sekarang dari 10 mungkin 1 masih ada. Ya, Alhamdulillah sih. walaupun komplain, tetap kita Tanggung kamu jawab, jawab. iya. Nah, gitu. Karena apa? Kita belajar profesionalitas tadi. Itu doang. Karena apa? Kita kan di situ bukannya untuk sekali 2 kali ya di situ. Kan untuk manjang bisa juga. Itu dari omongan Orang ke orang-orang. itu, iya. Nah, kita nggak jaga omongan orang lagi. Nah, Kan dia ngebagusin kita nih. Nah. Nah, otomatis kan begitu. ya market mulut Iya, lah itu ya. angkat mulut. Nah kadang-kadang panjangnya itu begitu dia ngomongin kita kasih rokok. Oh. Nah, jadi itu sebenarnya dari situ. Sampai sekarang banyak kita beli Gitu. rokok atau gimana kan jadi senang. Situ market lah itu ya. Bukan situ market. Sebenarnya kita dia terima kasih tanpa dia nggak mungkin yang nyerpis itu bukannya kita ngejobok dia bukan. Kan Tapi otomatis ya. karena kita terima kasih sama dia. Itu Iya, doang. terima kasih besok ya. Kembali kasih lah ya. Nah terserah itu mah ya kan. Kan kemudian kita baru ke situ. Iya. Di rumah ikhlas itu uang terima kasih aja ya. Terima kasih aja udah gitu. Yang ini terakhir nih. Sebelum kita tutup nih. Jadi sekarang banyak pemula aja yang bingung memulai Dari mana ya? dari mana. Iya. Terus kedua spare partnya biasanya nyarinya di Glodok apa di mana. Terus kalau mau belajar enaknya kemana nih? Kalau ke rumah lu bisa nggak langsung belajar? Ya kalau itu silakan aja. Silakan aja. Coba lu ngomong dulu dah sama penonton gua Iya. nih. Nah,
Karena yang Belajar, namanya nyaba ini menulis. nyari bahan ajaran tuh. Jadi harus ada ajaran yang kita sampaikan di sini nih. Kesimpulannya aja mendingan ya. Iya, Yang kesimpulan. penting ya. Kesimpulannya begini ya. Kepada pemirsa semuanya, kalau emang mau belajar sesuatu, Ya. itu kesimpulannya harus barang yang bagus dulu. Barang yang bagus. Iya. Yang mau dia gurunya siapa ke yang itu terserah. Yang jelas barangnya harus bagus kualitasnya. Jangan barangnya ecek-ecek karena nggak bakal pinter. Nggak bakalan pinter. Susah untuk menentukannya. Karena satuannya pasti yang Ya kalau yang asli pasti akurat. Kalau yang bagus barang yang bagus tuh. Nah, bukan yang barang mahal ya, tapi yang jelas yang bagus aja. Kalau misalnya kayak belajar main gitar atau main piano misalnya nih kan atau organ nih. Kalau organ yang pakai yang bagus, otomatis kan suaranya kan enak. Nah kita kalau dengerin pakai model tiup atau model organ yang kacangan itu, nah itu udah pasti beda. Itu Nggak doang. dapet ya? Nggak dapet, feel-nya nggak dapet. Itu doang. Elektronik ini ada nilai seni. Tapi kalau juga? ada Ada nilai seni ya? yang mana di elektronik Iya, Di elektronik ada, ada nilai seni. semuanya tuh sebenarnya ada penggabungannya. Gabungan ada di Iya. elektronik ya. Semuanya kehidupan tuh ada di elektronik itu semua. Sama seperti kehidupan manusia. Nah, Gimana, contohnya Pak? nggak usah jauh-jauh. Ketika kalau manusia itu kan kalau berbicara kan mulut ya kan. Nah. Kalau dia kan speaker. Nah, Nah, itu kalau mic-nya itu kan anuannya tuh earphone. nah, Kalau untuk mendengar, Ya. ya kan. Nah, kalau mata itu layar. layar. Nah. Oh. Kalau untuk sinyal, tuner apa siaran, Nah. itu ya kita pilih kita itu tadi. Apa namanya? Misalnya ada Perasaan kita ya, antena lah ya. perasaan atau gimana, nah seperti itu. Sama semuanya ada satu tubuh itu. Nggak ada yang nggak beda, pasti ada. Sistemnya pun harus ada, energi itu harus makan. Lu pernah selama ini? Nggak pernah bang. Kita tolong sama dia dulu. Tapi kalau jauh-jauh gini lu sering telepon-teleponan? Iya. Di Batam gue suka nanya aja. Jadi sekarang lu yang nanya? Iya. Waduh. Pokoknya urusan elektronik ujang dah ya. Enggak, kalau gua masalah gini dia yang masain ya kan, tapi kalau masalah ya TV mungkin dia karena udah lama nggak megang, tapi kalau udah karena megang lagi ya itu incaran dia, pinteran dia pasti. Ah, enggak Ya, lah. iya. Berbuat kagak pinter di sini. Bang Luan, gimana? Bang Luan pesan-pesannya nih? Apa ini? Nah, pokoknya buat motivasi anak-anak yang mau terjun di elektro. Ya itu mah faktor prinsipnya harus belajar. Belajar, Iya, ya, belajar. kuat. Dimana apalagi Oh. saya nih kalau orang yang hobi elektro nggak tersalurkan jam, betul nggak? Karena emang pasti punya anon sendiri, kapok sendiri atau trauma. Trauma ya? Ya, harusnya trauma. Harusnya nggak usah ada trauma ya? Nggak usah. Karena apa? Kalau trauma untuk kebaikan itu salah. Kalau sampai trauma, bisa begini ya. Dulu pertama kali program tau gak yang itu listrik baru masuk. Radio yang kecil segini gitu kan. Yang elektronik apa ya? Ada radio doang sama kaset. Nah itu salah megang. Itu ternyata sistemnya masih los. Baru masang belum ada anuan, belum ada kilometernya. Nah itu lontang. Begitu mental jauh itu kan dari sini sampai ke situ. Ada iya, ada pangsanya 60 cm kan jauh lumayan. Aduh, gua gitu kan sampai jatuh. Tapi kita balik lagi, agak kapok. Itu. Kalau saya orang trauma pasti udah balas ya. Nah, itu doang. Wah, tantang aja nih ya kan. Yang mana sih tadi yang megang gitu, betul. Kalau itu tantangan aja. Nah, itu malah tantangan. Yang gua ngomong-ngomong juga pernah penasaran kesetrum yang Iya, gimana sih rasanya kesetrum. iya, Jadi lampu gua turunin sampai bawah, iya. gua buka bohlamnya, gua hidupin, gua pegang gini jangnya. Kontol Iya. gitu gua. Iya. Itu ngerasain pengen, kok ini rasanya kesetrum. Iya. Begitu gua dulu. Yang tahu gitu doang. Yang tahu rasanya kesetrum, ya gua setrupin diri gua nih. Iya. Gua colok gini, oh begini rasanya kesetrum. Rasanya masih ingat sampai sekarang tuh Jang. Iya. Lu rasanya masih ingat nggak kesetrum? Lupa. Hah? Ya lupa. Mentala dorong Mentalnya aja. doang. Iya. Tapi rasanya Rasanya enggak ini. enggak sampai kesimpan. Kalau gua rasanya sampai kesimpan tuh. Nah, itu udah trauma itu Iya. tadi. Paling enggak gua jadi gini, tahu oh gua kesetrum. Iya. Nah, Oh, begini ya kalau terjun di elektronik. Nah, itu sebenarnya semuanya tuh sama. Yang namanya kita berkelut di bidang apa, disitulah kita akan mengenai imbasnya. Gitu. ada resikonya. Ada risikonya. Resikonya. Iya.
kita harus tahu resikonya begini-begini. Contohnya kalau saya jauh-jauh ya kan, orang ngecatnya, otomatis pasti kena imbasnya tinggal atau apa, kan bahaya semuanya. Tapi kalau seandainya dia punya cara untuk mengamankan prakteknya, ya proteksi lah ya. ada proteksinya, mungkin nggak bakalan paspor. Kan gitu doang. Semuanya tuh ada caranya sendiri. Ngomong-ngomong nih, gua kalau ngobrol sama lu nih nggak mau putus, cuma durasi ini kudu dibatasin. Iya terserah. Jadi nanti kapan-kapan Nyambung kita lagi. nyambung lagi. Boleh. Kita gali ilmunya Bang Ujang, kita datang ke rumahnya, kita lihat nanti pas dia lagi servis. Pokoknya nanti kalau yang mau servis nih, nomor ini nih, nanti gue masukin yang nomor lu Jang ya. Iya, boleh. Nomor apa aja yang rusak bawa aja ke rumah dia. Ya. Makasih Bang Ujang, Ya. Bang Ridwan. Ini pakai salaman Jang. Oke, salaman juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.